Kalau misalnya peradangan, itu inget ya, radang itu pasti ciri khasnya nyeri, perih, tertusuk, panas, tersilet-silet, terbakar di area ulu hati kalian atau perut kalian. Itu Udah naik semua, gastritis. Mak. Tenggorokan Bukannya kalian mah aman, damai, sentosa, nggak ada masalah kalau misalnya gastritis. Tapi kalau GERD, karena ada asam lambung, naiklah dia ke kerongkongan kalian, maka dominannya yang kalian rasakan itu tenggorokan mengganjal, nafasnya berat, kayak ada yang punggung berat, pegel lah, otot-otot sekitar punggung sama ini berat. Kemudian kembung, makan sedikit begah, konstipasi, susah BAB, itu GERD. Ciri khasnya itu, tapi nyeri ulu hati itu nggak ada. Perut kalian tuh aman, damai, nggak ada sedikit pun rasa apa-apa. Yang ngerasa tuh lebih di GERD gitu. Dok, saya punya keduanya dok. Oh my god, saya punya dada berat, saya punya mengganjal, tapi nyeri ulu hati juga dok. Kemungkinan besar itu kakak GERD dan gastritis. Kalau kakak punya GERD aja, cus langsung lah kak beli cuka apel deh. Sebelum buka puasa sama sebelum sahur kakak makan itu. Kalau kakak yakin, saya yakinnya kakak cuma GERD doang. Tapi kalau kakak, dom saya kayaknya nggak yakin dom, ada GERD dom, saya ada gastritis juga nih dom. Gak boleh kakak langsung konsumsi cuka apel walaupun kakak ngerasa tenggorokan kakak nggak nyaman ya nauzubillah. Tapi kakak nggak boleh kakak konsumsi cuka apel dulu. Kakak harus benerin dulu gastritis kakak. Suplementasi gastritis aku ulangin sekali lagi teman-teman ya. 1 probiotik, 1 kapsul segera setelah makan atau sahur, atau juga bisa buka puasa, 1 kapsulnya sebelum tidur. Kemudian enzim, 1 kapsul saat makan pagi dan sore atau buka dan sahur. Oke, kemudian kalian kalau di keranjang kuning aku bisa cobain namanya Gastro Comfort. Gastro Comfort ini terdiri dari zinc carnosine. Zinc itu ada banyak banget ya jenisnya, geng. Zinc itu ada yang untuk zinc picolinat, itu untuk sistem imunitas. Zinc dengan kandungan quercetin itu untuk alergi. Zinc glycinate untuk reproduksi. Kalau zinc yang untuk pencernaan namanya zinc carnosine. Jangan salah ya. Di dalam Gastro Comfort ini mengandung zinc carnosine, kemudian mengandung lidah buaya, mengandung mastigam, kemudian juga mengandung slippery elm. Ini adalah suplemen berupa vitamin dan herbal yang aku rekomendasikan, ada suara ayam, iya, yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan. Zinc picolinat untuk sistem imunitas kakak. Kak, ini aku rekomendasikan, aku tidak bisa menjamin kalau kakak konsumsi ini pasti sehat. Aku nggak bisa menjaminkan itu, karena untuk mencapai sehat itu terdiri dari berbagai faktor yang mendukung. Tapi kalau kakak mau coba silahkan. Tapi dengan pemahaman bahwa zinc, entah itu zinc glycinate, zinc picolinat, zinc quercetin, zinc carnosine, itu bagus banget ya kak. Apa? Tapi ada teman-teman yang nggak cocok minum zinc. Jati Jadi dari mana? ada teman-teman yang nggak cocok minum zinc. Zinc itu bagus, tapi ada Ini teman-teman yang nggak kayak cocok gimana? minum zinc. Jadi Jalannya susah kalau kan? walaupun ada teman-teman yang nggak cocok, tapi kejadian nggak cocok Iya. itu lebih sedikit Apa nggak ada daripada yang diabetes cocok. ya? Kalau misalnya kalian mau coba, aku tetap merekomendasikan untuk worth it untuk dicoba. Kalau misalnya kalian cocok, insya Allah itu akan bagus hasilnya. Kalau nggak cocok, ya qadarullohnya begitu kakak ya. Catanda tidak cocok sama zinc adalah ketika kakak konsumsi Gastro Comfort atau zinc, apapun itu merek zincnya, akan timbul rasa kram perut. Kemudian kakak ada juga yang kayaknya perutnya senep. Itu biasa nggak cocok. Tapi kalau kakak konsumsi zinc kemudian timbul rasa nggak cocok dan senep, itu kakak jangan buru-buru berhentiin zincnya. Kakak coba dulu 3-5 hari. Setelah 5 hari rasa senep dan kramnya itu terus-terusan nggak hilang-hilang, berarti kakak nggak cocok. Senep itu apa ya? Ayo, siapa senep? Alah, bahas senep tuh bahasa apa mbak senep? Senep lah gitulah ya, senep. Penuh. Senep tuh penuh. Jadi kalau misalnya kakak ngerasa penuh perut kakak kram, itu berarti kakak nggak cocok sama zinc. Tapi kalau udah kakak tunggu 5 harian, tapi kalau selama-lama rasa senap dan penuh begah kembung itu akan berkurang, berarti kakak bukan nggak cocok, tapi hanya perlu adaptasi. Betul, itu maksud aku sebah penuh gitu. Berarti kakak adaptasi. Teman-teman, aku bukan jualan suplemen, aku adalah edukator yang menyampaikan dan sambil menyediakan suplemen. Jadi yang aku sampaikan ini apa adanya. Kalau aku bilang nggak cocok, mungkin ada yang nggak cocok, tapi bagus gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau coba silahkan. Kemudian yang kedua, yang suplemen kepada gastritis selain Gastro Comfort, yang aku rekomendasikan adalah DGL atau licorice. Licorice itu untuk teman-teman yang tidak punya hipertensi. Kalau hipertensi jangan makan licorice, nanti naik tuh tensinya kakak. Kalau kalian punya hipertensi, pakainya DGL. Bentuk bagus dari licorice, pakainya itu DGL, tapi harganya lebih mahal ya. Jadi tuh yang aku rekomendasikan untuk teman gastritis ya, penjelasan sangat detail dan sama-sama makasih kakak Lanesra ya. Aku jelasin detail karena jadwal konsultasi aku udah penuh banget, aku khawatir teman-teman menunggu terlalu lama, jadi aku jelaskan di live ya. Untuk gastritis, aku rekomendasikan 1 Gastro Comfort, 1 kapsul sesudah
makan kalau kalian lagi puasa sesudah makan buka dan sahur. Kemudian DGL aloe atau licorice, disesuaikan kalian punya tensi atau punya hipertensi atau enggak. 1 kapsul juga dibarengin sama Gastro Comfort. Kemudian probiotik kakak ya, kalau probiotik mah perlu banget kakak ya. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak booking dapatnya bulan April, maaf kakak ya, punten mohon izin maaf lahir batin kakak ya. Kemudian enzim, kakak konsumsi 1 kapsul saat makan, sahur dan buka. Kemudian vitamin D3, K2 dan magnesium. Itu yang aku rekomendasikan untuk teman-teman gastritis. Untuk teman-teman yang GERD, beda, si Gastro Comfortnya sama DGL-nya diganti sama cuka apel atau betain HCl. Dan pada teman GERD, pakainya zinc carnosine. Zinc carnosine dan betain HCl atau cuka apel dikonsumsi sebelum makan. Dan sebelum makan itu kita siapin dulu lambung kakak, gitu. Nah, itu terapi untuk GERD dan LPR sama. Yang beda itu terapi untuk GERD sama terapi untuk gastritis, beda, bagaikan bumi dan langit kakak. Jadi kalau kakak mau suplemennya apa, kakak pastikan dulu. Nah, bagaimana sih cara memastikan gastritis dan GERD? Cara memastikan gastritis dan GERD itu idealnya pakai endoskopi. Tapi kalau kalian belum, misalnya punten, belum ada rezeki untuk endoskopi atau antrian BPJS banget gitu, kalian bisa mencoba dengan cara ini. Kakak Ata, probiotik gak boleh digabung sama cuka apel. Haram hukumnya kakak, karena nanti bisa rusak probiotik kakak. Kakak, probiotik jangan dicambung ya, jangan digabungin cuka apel sama betain ya, nanti rusak probiotiknya ya. Minimal jarak 1 jam kakak ya, kakak Ata ya. Nah, apa tuh? Cara bedain gastritis dan GERD? Sederhana, murah, tapi beresiko. Yaitu dengan cuka apel. Kalau GERD boleh bisa minum kunyit, bisa kakak. Kunyit itu anti peradangan, jadi silahkan. Kak, cara paling murah tapi berbahaya, aku bilang berbahaya ya, karena itu dengan cuka apel. Kenapa aku bilang bahaya? Kalau teman-teman yang gastritis minum cuka apel itu pasti bakal perih banget. Tapi kalau teman-teman yang GERD minum cuka apel, ada 2 pilihannya. Dia merasa nggak terjadi apa-apa karena baru 1 kali gengs, atau agak mendingan kalau teman GERD. Jadi kalau misalnya kalian itu lakukan secara ideal dulu dengan endoskopi. Kalaupun udah mentok, nggak bisa dong endoskopi dong, saya nggak bisa, BPJS-nya belum tercover lah, atau ada masalah lainnya gitu ya, kakak bisa mencoba dengan cuka apel, tapi ini berbahaya. Kalau teman gastritis minum cuka apel bakal perih perutnya. Tapi kalau misalnya kalian memang kebingungan diagnosisnya apa, kalian bisa mempertimbangkan itu. Di etalase Domi Klinik itu ya terhubung sama aku ya teman-teman ya. Jadi itu di Domi Klinik itu aku adain paket gastritis, tapi aku nggak ngadain paket GERD. Kenapa? Aku khawatirnya kalian salah beli. Teman gastritis konsumsi paket GERD itu bakal makin aur-auran tuh perutnya. Tapi kalau teman-teman GERD salah beli paket gastritis itu nggak masalah gitu. Makanya aku nggak berani buat paket GERD. Aku takut kalian salah mengidentifikasi kalian tuh gastritis atau GERD. Gitu ya kakak, semoga membantu ya. Teman-teman yang mungkin mau konsul aku tapi jadwalnya belum dapat atau terlalu lama, kalau misalnya saat ini kalian gastritis, kalian bisa mencoba paket gastritis. Oke? Udah sehat ya, udah sehat lagi. Nah, udah kelar ya kita bahas gastritis sama GERD. Sekarang kita bahas tentang leaky gut. Tadi kita ingat, saya dapat mail, oke maaf kakak ya. Kita ingat tadi ya gengs, lambung kita itu memiliki fungsi yang sangat sakral dalam mekanisme sistem tubuh kita. Salah satunya adalah mempertahankan agar pencernaan tetap jadi dan menghambat si kuman yang masuk. Teman-teman, kalau misalnya kalian itu makan daging, kalian itu menginvestasikan uang kalian untuk makan telur, makan sayur, untuk apa kalian makan itu? Karena kalian berpikir, oke, daging itu sehat, saya akan mengeluarkan uang untuk makan daging. Telur itu sehat, saya akan mengeluarkan uang untuk makan telur. Harapan kalian tuh akan mendapatkan nutrisi dari makanan itu. Tapi kalau kalian punya GERD, kemampuan tubuh kalian untuk mendapatkan nutrisi itu semakin berkurang. Karena kan proses pencernaan itu nggak maksimal. Jadi, kakak juga nggak dapat maksimal nutrisi yang berasal dari daging dan telur yang kakak makan itu. Lama kelamaan proses ini akan mengakibatkan kakak kekurangan nutrisi. Kakak akan kekurangan vitamin dan mineral. Salah satu vitamin yang sering hilang, yang sering kekurangan pada pasien GERD adalah vitamin D3. Vitamin B1, vitamin D3, probiotik, magnesium, vitamin B12, dan potasium. Itu adalah jenis vitamin dan mineral yang sering banget kalau pasien GERD udah kelamaan sakitnya, itu kurang kakak. Kakak bisa kekurangan vitamin D3, kakak kekurangan magnesium, kakak kekurangan potasium, kakak kekurangan vitamin B1, kakak kekurangan B12, dan probiotik. Kalau kakak kekurangan vitamin D3, nanti kakak mudah flu, mudah sakit. Makanya teman-teman yang GERD kok saya jadinya gak suka mudah sakit ya, dikit-dikit mas saya meriang ya gitu. Karena kakak kekurangan vitamin D3, regulasi sistem imunitas. Kalau kakak kekurangan vitamin B1, kakak bisa anxiety. Makanya teman-teman yang GERD itu pada anxiety semua tuh gitu. Rata-ratanya kalau GERD udah kelamaan, aduh anxiety dong. Itu karena kekurangan vitamin B1. Kalau kalian kekurangan vitamin B12, nanti kalian lama-lama tuh akan kelayangan.
HB-nya turun. Ya, HB itu hemoglobin kakak ya. Makanya tuh teman-teman yang GERD lama-lama kok saya cek darah HB saya cuma 9 ya dom gitu. Ya karena kakak kekurangan si B12 karena lambung kakak itu nggak bisa mencernanya dengan baik gitu. Terus nanti kakak tiba-tiba dulu awal mula GERD, nanti lama-lama kakak suka kembung, kakak suka begah gitu. Kakak kekurangan probiotik gitu. Terus kalau misalnya kakak GERD, lama-lama kakak bisa terjadi hipertensi. Awalnya saya GERD doang loh dom. Kok saya jadi hipertensi ya dom? Karena kakak kekurangan magnesium. Awal muasalnya kakak GERD doang, tapi lama-lama kakak kesemutan, kemudian kakak kram-kram. Itu kakak kekurangan magnesium dan B1. Kalau awalnya kakak GERD doang, tapi lama-lama rambut kakak rontok, kemudian kakak sulit tidur, itu karena kakak kekurangan vitamin B dan vitamin D3 dan magnesium. Jadi yang panik di keramaian itu karena kakak kekurangan vitamin B1, kakak kekurangan probiotik, kakak kekurangan magnesium dan vitamin D3. Jadi di dalam functional medicine, pengobatan GERD itu bukan cuma sekedar kita memblok asam lambungnya, lebih dari itu kakak. Bagaimana cara kita memperbaiki kondisi dasarnya pasien. Oh kakak ini GERD, tapi kok pucet ya? Oh kemungkinan kakak ini kurang B12, aku akan memberikan B12. Kakak ini GERD, tapi kok kayaknya susah tidur, rambutnya tuh kayak jadi rontok. Kemudian itu kakaknya jadi mood imbalance, oh kakak ini kurang vitamin D3, magnesium, aku bisa ngasih itu kakak. Jadi itu pengobatan GERD itu sangat kompleks karena pasien-pasien GERD, makasih kakak user ya, itu beresiko sekali untuk mengalami kekurangan nutrisi selama dia sakit GERD gitu kakak. Makanya tuh teman-teman GERD kalau coba konsumsi vitamin B kompleks, kok saya agak enakan ya dong minum B kompleks? Ya jelas kakak, tentu saja karena kakak kekurangan vitamin B kompleks gitu. Jadi begitu cara pola itunya teman-teman ya, pola pikirnya gitu ya. Nah, kekurangan nutrisi nih, inget ya kakak kekurangan nutrisi. Poin pertama kakak kekurangan nutrisi. Yang kedua kakak kemampuan lambung kakak untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan itu akan nggak oke gitu. Nanti lama-lama tuh kak, si kuman itu jalan-jalan deh, saya lolos dari lambung, saya mau ke ususnya Domi lah, kata si kuman itu kakak. Jalan-jalan lah dia di usus usus X ya kak ya, dia jalan-jalan di ususnya si X gitu. Nah, jalan-jalan di usus X, dia akan nimbulin masalah, dia akan membuat kerajaan sendiri, dia akan mengganggu keanekaragaman mikrobioma kita. Jadi kalau misalnya mikrobioma kakak udah terganggu karena ada invasi dari kuman jahat, makanya kakak akan mulai terjadi berbagai macam. Kalau invasi kuman jahat itu berupa SIBO, kakak akan kembung, begah, kakak nggak bisa minum probiotik, kakak nggak bisa minum, nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan buah. Makanya teman-teman yang GERD ada tuh, lama-lama kok saya kalau makan buah sama sayur kok jadi makin kembung ya dong gitu. Hati-hati, kakak sudah menuju SIBO. Nah, ada tadi teman yang bilang, anak saya waktu konsumsi probiotik kok makin kembung. Memang ada yang seperti itu kakak. Probiotik, teman-teman SIBO yang ditandai dengan kembung, begah, konstipasi, itu nggak bisa konsumsi probiotik. Siapa bilang semua manusia boleh konsumsi probiotik? Ada kondisi yang nggak bisa konsumsi probiotik, yaitu pada kondisi SIBO. Karena probiotik yang kakak makan, itu malah buat santapannya si SIBO-nya itu. Jadi kalau teman-teman mencoba konsumsi probiotik, tapi probiotiknya nggak ada gula ya gengs, kan ada tuh produk yang probiotiknya ada gula, aku mah nggak rekomendasi itu ya. SIBO itu pertumbuhan kuman berlebihan di dalam usus kakak yang disebabkan dari asalnya kakak GERD. GERD, si kumannya lolos masuk ke usus, akhirnya itu dia membuat kerajaan lah di situ dan jadinya SIBO namanya kak. SIBO itu small bowel overgrowth. Jadi itu si kuman bakterinya itu mengalami pertumbuhan berlebihan di dalam usus kakak gitu. Nah, tanda SIBO adalah kakak gak bisa makan sayur dan buah. Setiap kakak makan sayur dan buah, kakak akan ngerasa kembung, Masya Allah, tabarakallah doang, makin kembung, saya makin begah habis makan sayur. Terus kakak ide lah, oke baik, kata orang kalau masalah pencernaan harus makan probiotik. Kakak belilah probiotik. Sama kakak, semua probiotik, mau Rilus, mau probiotik brand apapun, kalau SIBO nggak bisa makan probiotik dulu. Kemudian kakak ide lah, oke beli probiotik lah saya gitu. Setelah kakak konsumsi probiotik, Masya Allah, makin kembung kakak, makin begah kakak. Itu tandanya kakak SIBO. Bagaimana cara ngobatin SIBO? Karena SIBO adalah ada kuman berlebih dalam usus kakak. Jadi yang diobatin adalah kasih asam lagi. Kakak konsumsi betaine HCl, enzim atau cuka apel, kakak asamkan lagi lambung kakak, biar lambung kakak bisa tuh ngebunuhin si kuman itu. Kemudian kakak konsumsi antibiotik alami, namanya oregano oil. Oregano oil itu bagus dalam mengatasi SIBO gitu. Jadi kombinasi antara enzim, vitamin D3K2, magnesium, oregano oil, kemudian cuka apel atau betaine HCl itu aku rekomendasikan untuk kakak yang kembung begah, kemudian makan sayur makin kembung, makan probiotik makin kembung, kakak pakai itu ya. Oregano oil, betaine HCl atau cuka apel, kemudian vitamin D3K2, magnesium, dan enzim. Tapi sayangnya lagi kakak ya, sayang sungguh disayang adalah kalau kakak SIBO, kakak yakin banget dong saya SIBO dong, tapi kakak ada nyeri ulu hati, perut perih, nggak bisa kakak. Karena walaupun kakak membutuhkan oregano oil, walaupun kakak membutuhkan cuka apel, tapi kakak nggak bisa konsumsi itu karena kakak ada gastritis, tetap obatin gastritisnya. Jadi teman-teman yang gastritis itu memang, dok aku penting ngelisnya, oh kakak mau ngelis apa? Mohon maaf kakak ya, maksud aku kan manis, gimana tuh nggak bagus ya. Kakak punten, aku nggak pernah pakai probiotik Rilus, jadi aku nggak tahu isinya apa. Kakak lihat aja, kalau ternyata ada fruktosanya jangan dikonsumsi ya gitu.
Nah, jadi itu, eee, kalau misalnya kalian punya gastritis dan penyakit yang lain, misalnya kalian punya gastritis, punya diabetes, punya gastritis, punya hipertensi, punya gastritis, punya autoimun, yang didahuluin tuh gastritisnya. Gastritis tuh kayak anak gadis baru puber tuh loh Kak, sensitif banget, jadi nggak bisa banyak-banyak suplemen yang aneh-aneh gitu. Misalnya nih Kakak, hipertensi sama gastritis, Kakak butuh potasium, tapi potasium tuh buat perut perih, nggak bisa kan pada pasien gastritis. Kemudian Kakak gastritis sama diabetes, diabetes itu perlu berberin, tapi beberapa teman-teman yang minum berberin itu malah buat perutnya perih gitu. Jadi kalau Kakak ada gastritis dan penyakit apapun di sini, yang Kakak sembuhin dulu tuh gastritis. Ini sensitif banget sih gastritis itu Kak. Jadi dahulukan selalu gastritis. Kakak punya gastritis autoimun, gastritis GERD, dahulukan gastritisnya. Itu yang aku rekomendasikan ya Kak gitu. Uh, Terus udah ya, udah kita kesibu kan. Oke. Tadi pertama kali adalah tugas dari asam lambung apa? Dom, tapi lama banget sembuhnya gastritis. Ya, secara teori 3 bulan Kakak. Kalau Kakak pakai suplemen yang aku rekomendasikan tadi 3 bulan. Eh, aku nggak pernah menjanjikan pasien bisa 1 bulan sembuh Kakak. 3 bulan itu waktu ideal dengan perbaikan pola makan gitu Kakak ya. Bahkan ada pasien aku yang 6 bulan. Kenapa lebih lama? Karena pola makannya kurang oke gitu. Jadi itu dok saya bisa kirim lewat DM. Kakak Ale, DM aku tuh yang ngurus admin Kakak ya. Jadi itu tuh yang membalas admin. Kalau adminnya nggak bisa jawab, nanti akan diteruskan ke aku. Tapi aku punten mohon izin, mohon maaf lahir batin Kakak ya. Minal aizin wal faizin Kakak ya. Aku nggak pernah baca DM karena dalam satu hari itu bisa masuk 100-an DM gitu. Jadi aku memiliki keterbatasan waktu gitu. Kalau kakak mau coba DM silahkan, nanti ada admin. Kalau admin gak mampu jawab nanti akan diteruskan ke aku gitu. Kakak punten mohon izin kakak ya. Oke baik. Kemudian lagi adalah udah inget ya si lambung kita tadi, kenapa si lambung kurang asam gengs. Lambungnya kan kurang asam, jadi nggak bisa untuk mencerna makanan. Endingnya kakak kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi yang paling sering adalah vitamin D3. Kalau misalnya kakak kekurangan vitamin D3, kalau kakak kekurangan vitamin D3, lama-lama sistem imunitas kakak nanti akan terganggu. Satu poin, kekurangan vitamin D3 akan terganggu sama-sama kakak. L-glutamin bagus untuk kondisi leaky gut kakak. Jadi kalau misalnya kakak, dong saya pamit, terima kasih sama-sama kakak. Jadi tuh kalau kakak kekurangan vitamin D3, lama-lama imunitas kakak akan terganggu. Satu poin. Yang kedua, ingat, tadi ketidakmampuan kita dalam mencerna makanan, sehingga makanan itu nggak bisa diubah jadi partikel yang kecil. Makanan yang partikelnya masih besar ini akan jalan-jalan, muter-muter sesuka hati dia kakak. Nanti dia akan sampai di tempat steril. Hai dom, halo. Dia akan sampai di tempat sterilnya kita. Jadi dalam tubuh kita tuh ada tempat steril, itu namanya jaringan limfatik ya kak ya. Sistem peredaran limfatik itu nggak boleh kemasukan apa-apa gitu. Si partikel ini, kuman dan partikel ini bisa jalan-jalan ke daerah steril kita. Ketika daerah steril kita itu kemasukan kuman, kemasukan benda asing, akan mengaktifkan sistem alergi kita. Akan diaktifin sistem alergi kita. Dia ngasih tahuin, dom, lu makannya nggak beres dom. Akhirnya ada kuman nih lolos ke sini dom gitu. Tubuh kakak akan ngasih tahuin dengan mengaktifkan alergi. Nah, alerginya bisa karena dulu dom, saya kalau makan telur nggak kenapa-napa dom. Sekarang saya kalau makan telur kembung. Dulu dom, saya bisa tuh dom makan ikan. Tapi sekarang saya kalau makan ikan kembung. Dulu, saya tuh nggak suka gatel-gatel. Sekarang badan saya gatel-gatel. Kemudian saya sekarang suka jerawatan. Kemudian saya suka ada eksim. Itu karena tubuh kakak lagi mengaktifkan alergi. Dom, udahan makan anehnya dom, lu udah alergi nih, kita udah alergi nih, udah ada kuman nih masuk ke dalam sistem steril kita, nggak boleh gitu. Sayangnya aku nggak mau dengerin alarm tubuh aku nggak bisa memahami kalau tubuh aku tuh udah mulai kewalahan. Aku tetap nggak memperbaiki makan, aku tetap makan junk food, tetap makan ultra processed food, aku tetap makan gula, aku tetap makan yang tinggi alergen, misalnya makanan omega 6 kan tinggi alergen kan kakak. Misalnya tuh aku tetap makan jagung, popcorn, terus aku tetap makan gorengan gitu. Itu alergi aku tuh udah aktif, tapi aku tetap aja nggak mau berubah. Aku tetap stres, tetap kurang tidur gitu, aku nggak mau berubah. Naik tahap kakak, setelah alergi itu nggak bisa ngubah kakak dia akan naik tahap menjadi peradangan. Nanti akan timbul reaksi peradangan. Kakak akan kesakitan badannya, pegel-pegel, keliangan tiap hari, gampang sakit, gampang demam, gampang flu, sendi-sendi kakak sakit, badan kayak digebukin orang sekampung. Pasien aku pernah bilang gitu, badan saya digebukin kayak orang sekampung dom gitu. Itu adalah cara tubuh kakak untuk ngasih tahu kakak dengan mengaktifkan peradangan dalam tubuh kakak. Udah dong, berhenti lagi makan yang aneh-aneh tuh dong. Udah parah banget nih, dalam perut kita tuh udah peradangan di mana-mana gitu. Tapi akunya nggak mau berhenti kakak. Biasalah ya manusia kakak ya, akunya nggak mau berhenti. Tetap aja kurang tidur, tetap aja merokok, tetap aja konsumsi obat-obatan keras, tetap aja yang pokoknya itu pola-pola yang nggak aku seneng, nggak boleh sama usus itu tetap aku lakukan. Akhirnya peradangan tuh udah meluas dalam usus kakak. Peradangan yang terlalu banyak meluas itu akan ngebuat sistem pertahanan tubuh kakak itu kewalahan. Karena dia kewalahan, nanti dia udah susah mengidentifikasi mana lawan, mana kawan. Udah terlalu banyak musuh kakak bayangin ya, terlalu banyak musuh masuk, kakak itu mau ngelawan, akhirnya kakak udah nggak concern lagi mana itu lawan, mana itu kawan, pokoknya kakak hajar-hajarin aja lah gitu. Itulah mulainya autoimun.
Autoimun itu adalah kegagalan tubuh kita untuk mengidentifikasi mana lawan, mana kawan, mana yang harus kita lindungi, mana yang harus kita lawan. Itu awal mula dari autoimun. Sebelum autoimun, kakak akan menjadi leaky gut dulu. Makanya kemarin aku sebutkan ada 4 gejala leaky gut. Yang pertama adalah gangguan pencernaan kronik. Udah lama sakit gut sama gastritis nggak kelar-kelar. Kakak ada masalah pencernaan. Yang kedua ada reaksi alergi. Entah itu di kulit, entah pokoknya itu semua reaksi alergi lah kakak ya. Kakak jadinya konjungtivitis alergi, rinitis alergi, itu bisa tuh tanda dari leaky gut. Yang ketiga tanda peradangan. Badan kakak sakit-sakit, semuanya kakak nyeri, semua badan kakak itu tanda peradangan. Yang keempat adalah gejala dari gangguan pada sistem lainnya. Contoh, kakak-kakak di sini tuh usia-usia produktif, laki-laki perempuan, tapi tiba-tiba jadi tidak bersemangat lagi gitu secara reproduksi. Itu bisa terjadi gangguan, itu namanya leaky gut. Atau kakak udah susah tidur, kakak tiba-tiba insomnia. Atau kakak tiba-tiba depresi, anxiety, lemot, brain fog. Itu bisa kak, gangguan sistem lainnya. Kemudian kakak gangguan siklus menstruasi, tiba-tiba dulu saya GERD doang, sekarang menstruasi saya acak-acakan dong gitu. Kemudian kakak bisa jadi hipertensi, kakak jadi obesitas, kakak jadi overweight gitu. Itu bisa terjadi karena leaky gut kakak ya. Jadi leaky gut itu adalah satu fase menuju autoimun gitu. Nah, banyak sekali teman-teman kita itu merasakan keluhan itu. Masya Allah dom, saya itu yang pertama nih dom, saya udah GERD, kemudian saya udah ada dermatitis tuh, kakak saya udah ada dermatitis, badan saya udah nyeri-nyeri, saya udah nggak bisa tidur, saya udah anxiety, saya udah berobat nih dom, periksa lab hasilnya normal, sampai saya periksa ke dokter penyakit dalam, kata dokter penyakit dalamnya, oh kamu kayaknya autoimun nih, tapi waktu saya periksa autoimun lah normal hasilnya dong. Nah itu leaky gut kakak. Leaky gut itu secara badan kakak, secara keluhan kakak kayak udah ngerasa jungkir balik banget, badan kakak banyak banget masalahnya, tapi pas kakak make sure dengan pemeriksaan lab normal, itu adalah leaky gut. Jadi kakak hati-hati kalau suaminya, istrinya tuh ada yang ngerasa, aduh badan aku tuh sakit semua ya gitu. Tapi waktu diajak ke dokter normal, kakak jangan bilang tuh kan, kamu cuma perasaan doang tuh, padahal kamu sehat, nggak boleh gitu kakak ya. Memang ada fase di mana teman-teman sebelum autoimun itu leaky gut gitu. Tapi di Indonesia karena dokter-dokternya masih dominan konvensional yang belum mengakui adanya leaky gut, jadi leaky gut ini nggak tegak, diagnosisnya tuh nggak tegak. Ujung-ujungnya yang aku temui sehari-hari, pasien-pasien leaky gut itu banyak berakhir ke dokter spesialis kejiwaan karena pasiennya ngerasa sakit, secara laboratorium itu normal. Akhirnya dokter penyakit dalamnya bilang, udah deh kamu ke dokter penyakit kejiwaan ya gitu. Kayaknya kamu lebih dominan faktor stres toh gitu. Aku banyak banget ketemu pasien seperti itu. Stres karena penyakitnya kakak, jadi tuh aku kasihan sama pasien leaky gut. Nah kalau misalnya keadaan ini tetap tidak dilakukan mitigasi, upaya mitigasi, kakak bisa berakhir di autoimun. Autoimunnya tergantung dia mau nyerang yang mana. Kalau dia mau nyerang kulit, kakak kena vitiligo, kakak kena psoriasis. Kalau dia mau nyerang persendian, kakak bisa kena rheumatoid arthritis. Kalau misalnya oh sedih ya, kayak nggak didengerin keluhan. Iya betul, kakak Victory itu banyak sekali ya yang aku temukan di masyarakat seperti itu. Ujung-ujungnya itu teman-teman leaky gut itu banyak dirujuk ke dokter kejiwaan gitu. Kemudian tuh terserah dia mau nyerang apakah ginjal kakak, nanti kakak juga bisa terjadi penurunan fungsi ginjal kronik, kakak bisa terjadi Sjögren syndrome, nanti kalau mata kakak kena, kakak juga bisa jadi Sjögren syndrome dengan kompleks gitu. Banyak, terserah dia mau nyerang yang mana, jadilah si autoimun. Kakak bisa lupus, kakak kalau misalnya kena ser rambut kakak bisa alopecia gitu. Jadi terserah dia mau nyerang yang mana. Itu dimulai dari leaky gut, dimulai dari asam lambung kakak yang nggak asam. Makanya functional medicine itu sangat concern banget dengan pH lambung. Kalau bisa jangan diapa-apain pH lambung itu gitu. Jadi dari sisi aku kakak, kalau kakak saat ini konsumsi obat lambung, berjuanglah untuk bisa lepas. Dengan cara apa dong? Perbaiki pola makan. Makanan yang gak boleh untuk pasien leaky gut, listen to me ya. Makanan yang haram hukumnya untuk pasien leaky gut, untuk pasien autoimun. 1, semua gula. Semua, aku belum sampai ke suplemen leaky gut kakak ya. Semua gula. Teman-teman leaky gut, autoimun itu nggak bisa makan gula. Suka atau tidak suka, nggak bisa makan gula teman-teman. Gula itu adalah sumber peradangan. Functional medicine itu concern banget sama asupan gula. Walaupun Kemenkes kita masih memperbolehkan gula 50 gram per hari, tapi di dalam functional medicine itu enggak. Apalagi kalau kakak sehat walafiat mah beda cerita ya. Ini kan kita lagi bahas tentang leaky gut, gengs ya. Jadi kalau kakak leaky gut, itu kita benar-benar kalau bisa jangan makan gula ya kak. Benar-benar kayak gitu banget tuh kak. Bertahap aja kak, aku paham banget ya, kita yang biasanya makan gula tiba-tiba nggak makan gula, aku juga kayaknya kedodoran waktu awal-awal, tapi akhirnya aku bisa dengan proses adaptasi gitu. Kemudian semua makanan kemasan, minuman kemasan, suka atau tidak suka, kakak nggak bisa konsumsi itu. Makanya teman-teman yang dermatitis, ketika kalian itu eksim yang udah bertahun-tahun kronik, ketika kalian tuh stop makan gula, stop makan minuman kemasan, dermatitis kalian, eksim kalian itu akan membaiknya bener, karena eksim kalian itu terkorelasi sama leaky gut. Leaky gut itu kagak bisa banget makan makanan minuman kemasan. Coba aja kakak makan mie instan, kakak makan seblak, makan bakso, kakak makan pizza, makan ayam junk food, ultra processed food. Coba aja apa yang terjadi dengan dermatitis kakak. Kalau nggak dia makin flare, kalau nggak dia kronik yang nggak kelar-kelar gitu.
Glukosa itu termasuk gula dan segala turunannya. Turunannya itu berarti yang olahan gula itu tetap nggak bisa. Gula diganti sama stevia itu oke, masih oke, tolerable. Tapi kalau misalnya gula manis, apakah gula putih, gula Jawa, gula aren, segala-gala gula, dan segala turunannya itu nggak boleh. Cake, roti tawar, roti kering, roti basah, roti kemarin, roti hari ini, pokoknya nggak boleh. Itu adalah gula dan turunannya. Creamer, susu, nggak boleh kakak. Dan segala turunannya. Semua makanan yang dikemas, nggak boleh. Makanya real food aja kakak. Yang dikemas itu nggak boleh. Ingat ya kakak. Kemudian, bagaimana dengan nasi dong? Nasi itu golongan grain kakak. Grain, itu biji-bijian, itu dapat mengikat gula. Makanya ada teman-teman legigat yang nggak bisa konsumsi nasi. Karena nasi, silitol sama, kurma sama. Kalau kurmanya acwa, oke. Mungkin aku masih bisa ditoleransi dengan tubuh kita. Punten mohon izin kakak ya, sekarang makan ada kurma yang, aku lihat kurma, aku ke Indomaret, terus aku ngeliat kurma, Masya Allah, isi gulanya 20 gram. Kurma kotakan yang warna hijau, itu gulanya 20 gram. Kurma yang sukari, apa tuh kak, yang bucket itu lah kak. Aku lihat ingredientnya gulanya 50 gram. Apa itu kak? Jangan kakak ya. Nabi Muhammad memang menganjurkan makan kurma, tapi mungkin saja, udah pastilah ya, kurma zaman Nabi beda banget sama kurma sekarang atau kakak ya. Kurma sekarang mah banyak banget gulanya. Jadi aku tidak merekomendasikan kakak ya. Oke. Kemudian segala gula dan turunannya. Air tebu juga nggak bisa kakak, kan gula ya. Kemudian segala gula dan turunannya, segala tepung dan turunannya. Gluten, oh my god, gluten itu musuhnya leaky gut nomor pertama kak, nomor wahid. Selain gula, gluten tuh oh my god, bener-bener bahaya banget. Gluten itu, kecap nggak bisa kak, itu kan produk olahan. Kecap, saus, mayonaise itu produk olahan gengs, jadi nggak bisa. Kemudian tuh gula, udah gula, tepung mocha sama. Oh kalau gastritis masih bisa toleransi kakak kalau gastritis. Ini aku lagi bahas leaky gut ya. Gandum, oats, nasi itu golongan grain. Grain itu di banyak teori yang berbasis paham functional medicine itu dapat mengakibatkan peradangan dan dapat mengikat gula. Jadi itu untuk teman-teman yang oke lah, kalau misalnya kalian susah untuk diet, pertahankan dulu nasi, nggak apa-apa. Tapi nanti kalian melakukan evaluasi terhadap diri kalian. Kok abis makan nasi, kok aku kayaknya nggak enak ya dong, badan aku kayaknya pegel-pegel ya, gitu. Hati-hati, berarti kakak nggak toleransi sama nasi. Gandum itu nggak oke, oat itu nggak oke. Terus makannya apa? Oke, baiklah, kakak jadi pusing ya, makannya apa? Makannya adalah protein dan lemak. Kakak boleh makan ayam, kakak boleh makan ikan, kakak boleh makan daging sapi, kakak boleh makan telur, lemak dan protein. Dengan catatan, kakak nggak ada alergi. Dengan catatan kakak tidak ada alergi. Kakak Val tambahin dong gluten oke, grain udah, kemudian tambahin junk food, ultra processed food gitu ya. Nangis banget sehat itu selain mahal juga menyenangkan. Boleh kakak boleh konsumsi seafood, kakak boleh ikan, boleh daging, boleh telur. Nah kalau di dalam functional medicine saya RA nggak bisa makan telur, oke, ini sudah pernah aku bahas. Lectin juga Kak Fingzu, ini sudah pernah aku bahas ya. Ayam, ikan digoreng boleh. Teman-teman, semua protein, aku ulangi lagi ya geng, semua protein itu dapat berpotensi menimbulkan alergi. Tapi alergi yang disebabkan dari tepung, gula, grain itu lebih tinggi daripada protein. Tapi semua protein itu dapat mengakibatkan alergi. Jadi ikan, telur, ayam, daging, seafood itu kan termasuk dalam golongan protein kan. Kalian cocokin dulu kalian tuh alergi atau enggak. Jadi tuh untuk teman-teman leaky gut, kalian itu nggak usah totally untuk nggak makan telur, tapi tanya ke dalam tubuh kalian, kalau saya makan telur kamu bisa terima nggak gitu. Kakak lihat evaluasi, kalau kakak habis makan telur tiba-tiba jantung kakak berdebar-debar, nafas kakak jadi cepat, kemudian kakak jadi kayak mules, kakak jadi sakit kepala, jadi badannya pegel-pegel, itu berarti kakak nggak bisa makan telur. Jangan makan telur. Tapi kalau kakak aman, damai, tentram, nggak ada masalah, silahkan makan telur. Silahkan makan protein. Susu dairy nggak boleh kakak, punten ya, dairy food nggak boleh, itu alergennya itu tinggi. Oke ya, aku nggak bisa banget makan susu dok, iya jelas, nggak boleh, lupa, susu tuh juga nggak bisa. Protein, semua protein itu beresiko meningkatkan alergi, tapi nggak semua protein, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kakak. Tahu tempe asalkan tidak non-GMO silahkan, tapi dia protein nabati kakak ya, dia kurang padat nutrisi. Tapi kalau kakak nggak ada alergi dan nggak ada GMO, silahkan. Bagaimana dengan sayur dan buah? Pertanyaan kakak Kenny. Kalau misalnya teman-teman leaky gut di sini, kalian mau konsumsi buah, pastikan buah yang kalian konsumsi adalah buah dalam golongan keto friendly. Nanti cari ya, golongan buah keto friendly. Golongan buah keto friendly itu golongan buah yang indeks glikemiknya itu rendah, kakak. Jadi kadang-kadang masih tolerable untuk di diri kita. Indeks glikemiknya itu tinggi, rendah. Alpukat bisa, golongan strawberry, mulberry, lemon bisa. Tapi kan disesuaikan kan, kalau ada liga sama gastritis, apa yang harus disembuhin duluan? Gastritisnya gitu. Nah, itu cari buah yang keto friendly. Terus, kalau untuk sayur, selama kakak tidak ada kembung, begah, sebah, kakak boleh konsumsi sayur
apapun jenis sayurnya, kakak boleh konsumsi buah yang keto friendly selama kakak nggak ada kembung, begah, sebah. Tapi kalau leaky gut kakak ada variasi kembung, begah, jangan dulu konsumsi sayur dan buah. Ulangin ya kak, kalau kakak nggak ada kembung, begah, sebah, boleh konsumsi buah yang keto friendly. Kalau boleh konsumsi sayur apa aja, tapi kalau kakak ada resiko peningkatan asam urat sama penurunan fungsi ginjal, jangan konsumsi sayur hijau. Sayurnya non hijau, misalnya kayak labu siam, kol putih, itu boleh. Kalau kakak ada kembung, begah, sebah, jangan coba-coba konsumsi sayur dan buah. Nanti makin kembung kakak, percayalah. Kalau nggak, ya udah tes aja sendiri ya. Oke, itu ya kakak. Nah, kemudian yang dimakan adalah, ternyata ribet ya dom kalau mau sehat. Kak, walaupun kakak nggak suka sama prosesnya, nanti kakak akan lupa sama prosesnya kalau kakak udah sampai di ending. Walaupun prosesnya begitu berat, kakak akan suka sama endingnya gitu. Jadi aku berdoa semoga kakak diistiqomahkan sama Allah kakak ya, selalu dikasih semangat kakak ya. Jadi itu teman-teman silahkan makannya. Jadi pasien-pasien aku yang leaky gut, itu aku selalu bilang, kak makan protein lemak tapi disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau alergi, no. Kalau nggak alergi, hajar kak. Kalau buah sama sayur boleh dikonsumsi selama kakak nggak ada kembung, nggak ada sebah ya kak. Kalau kembung sebah jangan gitu. Semua pasien leaky gut aku tuh seperti itu kakak ya. Nah, kemudian kak, tubuh kakak itu akan ngasih alarm pada diri kakak. Biar kakak nggak bingung saya itu alergi atau enggak, biar kakak nggak bingung ya. Jadi itu kakak akan, orang Indonesia Raya ini ya, kalau makan kan warung Padang, nasi, ada rendang, ada ikan, ada lagi pergedel. Bingung kakak kalau kakak pakai cara metode kayak gitu. Untuk teman-teman yang saat ini lagi sensitif, biasakan makan itu hanya satu jenis per hari. Misalnya nih, kalian tuh udah yakin, saya yakinnya nasi yang golongan grain itu aman untuk kalian. Jadi hari ini makan nasi sama ayam aja, udah. Nanti dulu makan telurnya, nanti dulu makan dagingnya. Nanti kakak bingung untuk identifikasinya. Hari pertama kakak bawa buku, kakak buat jurnal food list kakak. Hari pertama saya makan nasi dan ayam, apa yang terjadi? Aman, nggak ada apa-apa, kepala nggak pusing, nggak keleyengan, nggak kram, perut aman, nggak ada mules, nggak ada mual. Checklist, ayam boleh. Kalau misalnya setelah makan ayam ada keluhan, kakak lihat, oh hari ini makan ayam broiler, besok saya makan ayam organik lah gitu. Kakak lihat ayam organik, oh aman dong, oh berarti saya nggak bisa makan ayam broiler. Coret ayam broiler, jangan dimakan. Checklist lah ayam organik. Kakak udah yakin banget nasi ayam aman nih dong, besok kakak makan nasi ayam sama ikan. Contohnya ikan apa nih kak? Ikan mas. Aman dong, ikan mas, checklist gitu kakak. Itu adalah cara ribet cara ribet, tapi cara paling bisa kakak lakukan sebagai bentuk ikhtiar kakak untuk cari tahu makanan apa yang cocok sama kakak. Banyak banget pasien autoimun yang gak selesai-selesai penyakitnya, udah minum metilprednisolon lah, udah minum segala obat-obatan medis, gak selesai-selesai flare-nya. Kenapa? Karena dia gak tahu makanan apa yang buat dia flare. No clue, karena gak mau melakukan evaluasi per hari. Hari ketiga, oke, ayam organik, ikan cocok. Kakak coba makan telur, oh my god dong, setelah makan telur saya kembung, begah, diare. Telur gak cocok, besoknya kakak pecah tuh telur, putihnya aja, kuningnya aja. Begitu caranya kakak. Nanti kakak punya jurnal list sendiri, food journal ini sebagai panduan apa yang kakak makan. Kakak konsisten selama 3-6 bulan makan itu aja. Sambil kakak perbaiki tuh, manajemen stres kakak perbaiki, suplementasi kakak perbaiki. Suplemen leaky gut ya, aku ulangin ya, suplemen leaky gut itu pada dasarnya paket gastritis di atas di Domi Klinik itu ditambah sama L-glutamin. Itu secara sederhana. Memang ada juga sih yang aku lebih khususkan lagi, tapi karena ini adalah live, jadi aku menyampaikan secara general. Jadi tuh suplemen leaky gut itu L-glutamin, probiotik, enzim, zinc carnosine, vitamin D3K2, dan magnesium. Itu dulu yang utama kakak. Bisa tambahin B-kompleks, bisa tambahin omega 3 fish oil, bisa tergantung dari kondisi kakak. Tapi bolak-balik itu aja lah suplemennya gitu. Satu pasien sama-sama punya leaky gut tapi punya suplemen yang berbeda-beda, nggak bisa disamain karena leaky gut itu karakteristiknya masing-masing. Kalau nyerang usus, kalau nyerang rambut ya aku tambah suplemen rambut, misalnya kolagen. Kalau misalnya dia nyerang tulang, aku kasih sendi, rheumatoid arthritis, nanti aku kasih potasium. Jadi beda-beda, tapi secara garis besar leaky gut itu L-glutamin, probiotik, enzim, zinc carnosine, magnesium, vitamin D3. Secara garis besar tuh itu kak, disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau kakak kena vitiligo, kakak kena Sjögren syndrome, itu ya beda lagi. Tapi secara garis besar tuh seperti itu. Kakak mentokin aja 6 bulan, kakak makan yang ada di food journal kakak. Udah bolak-balik itu aja dulu kakak. Jangan kegoda sama kue kering, jangan kegoda dulu sama makanan-makanan susu-susuan gitu. Itu aja dulu, fokus aja di situ. Nanti setelah 6 bulan, kakak nanti akan malu, ya, akan coba tuh makan lebih beragam gitu. Aduh, udah 6 bulan nih, saya kayak udah jadi alumni Domi nih. Oke, hari ini, hari di 6 bulan 1 hari, saya akan mencoba makan apa, kakak makan apa? Makan biskuit misalnya, kakak udah kangen banget makan biskuit. Setelah kakak makan biskuit masih kembung, oke, berarti kakak belum bisa. Balik lagi, lepasin biskuitnya, balik lagi ke diet 6 bulan itu. Jawabannya gitu kakak ya. Itu yang selalu aku anjurkan untuk teman-teman yang punya leaky gut dan autoimun. Cari, pada dasarnya leaky gut sama autoimun itu adalah proses yang buat usus kalian tuh ngamuk. Lagi ngamuk, kalian nggak bisa tahu, ini ada cewek nih lagi ngamuk tuh, kalian tetap aja nggak peka. Udah ngambek lah, gimana lah kalau anak cewek ngambek kan, terserah gitu. Ya, kayak gitu usus kakak tuh lagi ngambek.
Jadi kasihlah usus kakak sama makanan yang dia suka. Itu cara tepat untuk sembuh. Mau sampai kapan kakak minum metilprednisolon untuk teman-teman yang dikasih metil? Mau sampai kapan kakak minum MTX untuk teman-teman yang dikasih MTX? Mau sampai kapan kakak minum obat-obatan itu? Identifikasi apa yang disukai usus kakak, apa yang enggak. Itu caranya kakak. Aku hanya bisa memandu kakak ya. Kunci sukses itu ada di pasien. Dokter mah apa sih, cuma mandu doang. Tapi kunci utama tuh ada di kakak gitu. Semangat. Kakak Dian, makasih banyak dok. Jadi terjawab pertanyaan saya kenapa tiap makan susu dan dairy selalu gatel. Iya betul kakak, memang seperti itu kakak ya. Itu yang aku rekomendasi, itu yang selalu aku sampaikan kepada teman-teman leaky gut, autoimun. Semua produk dairy itu nggak bisa karena dia mengandung laktosa. Alergennya itu tinggi. Jadi itu segala yang susu-susuan itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi jangan deket-deket sama susu-susuan. Kalau susu kambing, susu etawa, sama itu tahan dulu. Tahan dulu untuk sementara waktu, apalagi jelas-jelas susu kemasan. Udah tuh kakak, masya Allah, jangan kakak ya. Kakak mau makan susu kolagen lah, kolagen ring lah, nggak usah. Jangan kakak ya. Ingat leaky gut tadi ada fase-fasenya, kemudian itu terapinya. Susu beruang sama kakak. Semua produk susu tunda dulu kalau kakak punya leaky gut. Wafer manis lah, segala ada wafer lagi nggak boleh tuh kakak. Susu whey protein aku juga enggak kakak. Manu dokter sama-sama gitu. Kakak ya, mulai sekarang kakak-kakak di sini silahkan. Whey protein aku juga enggak kak, itu ultra processed food. Kakak-kakak di sini yang udah bosen sama minum obat, coba kakak buka jurnal food, jurnal kakak sendiri. Yogurt kalau dia ada krim, ada fruktosa, sukrosa, no. Tapi kalau nggak ada bisa dicoba. Jadi kakak buat sendiri jurnal kakak, buat sendiri kakak ya. Semoga bisa membantu. Oke. Madu itu glukosa, hati-hati. Susu kedelai no. Segala susu-susu nggak boleh. Mantang, ubi, singkong, labu itu adalah karbohidrat. Disesuaikan sama kondisi kakak. Tanya badan kakak, bisa nggak lo makan ini? Kalau abis kakak makan kentang, kalau kentang jagung no ya. Aku dari awal kentang jagung mah nggak bisa. Itu mah udah sumber peradangan. Tapi kalau mantang, singkong, labu, tanya tubuh kakak. Kalau kakak abis makan ubi, abis makan mantang, singkong, timbul kembung, berarti nggak bisa gengs. Jangan maksa. Apalagi beli tepung-tepung yang produk ultra processed karena marketing tuh, masya Allah, itu jangan kakak ya. Tapi kalau misalnya kakak habis makan labu, enak dong, adem, aman, bisa gitu. Jadi selalu tanyakan pada tubuh kakak. Aku hanya memandu gitu kakak ya. Oke, suplemennya adalah bagaimana untuk teman-teman yang leaky gut. Suplemen yang pertama adalah L-glutamin, kemudian itu adalah probiotik. L-glutamin, probiotik itu di leaky gut itu ada yang saat ini fasenya gangguan pencernaan. Tepung maizena nggak boleh kakak, itu kan tepung kakak ya. Tepung yang paling bisa ditoleransi adalah tepung almond. Memang ada harga ada rupa kakak ya, tapi tepung almond itu bisa ditoleransi. Kalau misalnya kakak pengen banget sama tepung, ya udin lah cobain tepung almond. Tapi kalau bisa ditahan, kak aku berhasil menahan itu semua selama 8 bulan waktu aku sakit leaky gut kak. Aku udah berobat. Kenapa aku bisa menceritakan ini secara jelas? Karena aku tuh dulu tuh mengalami GERD kronik dan aku mengalami leaky gut kakak. Jadi aku bisa menceritakan ini secara jelas karena aku mengalaminya kakak. Aku benar-benar berhasil nggak makan tepung, karbohidrat, sedikit pun seujung kuku pun aku nggak makan mie, aku nggak makan kue tiaw, itu berhasil aku kakak. Tapi memang 2 minggu sampai 1 minggu, 1 bulan pertama masya Allah berat banget kakak ya. Aku kalau orang Lampung tuh makannya ngomongnya senggol bacok. Jadi itu waktu aku lagi diet berusaha nggak makan tepung, teman-teman aku makannya pizza, teman-teman aku makannya spaghetti, aku diem aja lempeng aja. Aku cuma makan ayam ungkep, aku cuma makan daging, makan telur, itu emosi memang kak. Tapi lama-lama kita bisa pasti nggak ada yang nggak bisa. Tapi tergantung aja nih tekadnya sekuat apa gitu. Aku sudah sebulan diet dan gak makan nasi, 2 hari ini mulai coba makan nasi jenis beras basmati. Oke, kakak Dane udah coba diet kan. Kemudian kakak tanyain sama diri kakak, setelah saya makan nasi setelah 1 bulan gak konsumsi, apa perubahan kakak? Kalau kakak ngerasa ada yang aneh, berarti tubuh kakak bisa belum toleransi gitu. Tambah kurus dong. Oke, kakak berat badan itu yang meningkatkan adalah cenderung yang meningkatkan berat badan kita adalah karbo dan gula. Karbo dan gula itu dapat meningkatkan berat badan, tapi belum tentu massa otot kakak oke. Ayo, yang kakak pengen apa nih? Berat badan apa massa otot gitu. Tapi kalau kakak makannya protein, lemak, memang secara tampilan visual mungkin kakak akan kurus. Tapi kakak bisa loh melakukan kegiatan yang untuk bangun massa otot kakak. Jadi kakak nggak tampak kurus gitu. Ya, nah si leaky gut ini ya. Leaky gut itu tergantung. Ada leaky gut yang terkorelasi sama gangguan pencernaan. Ada tepung beras nggak boleh. Tepung Garut, tepung beras, tepung Ambon nggak boleh tuh kakak. Yang boleh itu tepung almond. Tepung almond. Dok, Sjögren syndrome. Oke, baik. Sjögren syndrome, vitamin ready kapan? Oh, kak, sekarang itu ada lagi masalah dengan impor, kakak. Kalian besok di 33 belilah sebanyak-banyaknya suplemen aku, karena setelah itu kayaknya akan bakal banyak yang habis karena lagi susah impor. Ubi celembu, tepung umbi, masya Allah, masih nego ini ya. Kakak, itu sifatnya karbo. Tanyain ke diri kakak, kalau kakak bisa, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, ya berhenti. Kemudian tempe juga seperti itu. Leaky gut itu tulisannya Leakky spasi GUT. Tepung talbinan sama, nggak bisa. Segala tepung nggak bisa. Beras shirataki sama, segala beras merah, beras hitam, beras porang, beras putih, segala beras itu pada dasarnya green. Oke, kacang-kacangan, terima kasih kakak Kevin udah bertanya, aku lupa. Kacang-kacangan itu sama,
Kacang-kacangan grain itu lektin. Mereka itu dapat mengikat gula sehingga dapat menurunkan. Oh, multigrain no, big no no. Aku nggak paham kenapa ada produk multigrain terkenal banget padahal itu big no no banget ya Kak. Kalau functional medicine nggak ya Kak untuk multigrain. Apalagi dikemas ya Kak. Kalau Kakak pengen makan grain langsung aja dari grain langsung. Kakak makan grain langsung aja masih ada alergennya. Apalagi Kakak multigrain yang dikemas lagi. Jadi Kak, kalau misalnya edamame masih bisa diterima. Edamame, kacang almond masih bisa diterima. Untuk kacang-kacangan, itu juga kacang-kacangan sama grain itu pada dasarnya termasuk dalam golongan lektin. Nah, si lektin ini dia mengikat glukosa sehingga dapat menghambat nutrisi yang masuk gitu. Air kelapa boleh. Jadi, Kak, disesuaikan sama kondisi Kakak. Kalau misalnya Kakak pengen clear, se-clear-clearnya, kacang-kacangan yang bisa dimakan adalah kacang almond saja, karena kacang almond tuh pada dasarnya basi itu tuh lemak. Tapi selain itu nggak bisa. Kalau Kakak pengen clear banget. Tapi aku balik lagi ya Kak. Kakak silahkan tanyain ke dalam tubuh Kakak. Kalau misalnya nggak bisa, ya jangan dimakan. Saya autoimun makan kacang almond langsung flare. Nah, Kakak Egi secara teori si kacang almond itu masih bisa ditoleransi. Tapi memang ada teman-teman yang nggak bisa toleransi kacang almond, tergantung kacang almondnya seperti apa. Kakak Egi kacangnya itu yang disangrai. Sekarang itu kan banyak tuh kacang almond yang produk ya, produk kemasan, kemudian tuh ada mengandung natriumnya. Nah, itu nggak bisa tuh Kakak Egi. Jadi kalaupun kalian pengen makan kacang almond, silakan untuk dilakukan proses sendiri, mandiri gitu ya, diolah sendiri gitu. Kacang mede itu alergen Kakak. Kacang mede nggak bisa, apalagi digoreng, alergen. Kakak bisa kemungkinan flare gitu. Sayur jenis kol dan kubis aman Kakak gitu. Jadi teman-teman, kalau aku jawab terus nanti nggak kelar-kelar ya teman-teman. Tepung non, jadi tuh aku punya, aku di dalam functional medicine kan juga ada suka diskusi ya. Jadi itu tuh ada profesornya juga. Jadi profesor tuh bilang gini, saya tuh nggak percaya sama tulisan non gluten. Jadi itu dalam functional medicine tuh juga ada yang konservatif banget, yang lurus banget, nggak bisa bengkok sama sekali. Tapi ada juga yang dokter, ya udah disesuaikan sama tubuh kakak gitu. Aku tipe-tipe yang fleksibel, tapi kadang-kadang aku harus tegas gitu. Tepung non gluten itu nggak percaya sih kak kalau dia benar-benar non gluten gitu. Jadi kalau kakak mau mencoba tepung non gluten dengan pemahaman, mungkin aja kakak juga nggak cocok gitu ya kak. Nah kemudian apa tadi mau aku bahas? Beras mati untuk nasi biryani mandi itu sama golongan grain. Tepung mokaf juga sama, itu mah golongan tepung ya kakak, nggak boleh. Tepung kelapa juga golongan tepung nggak boleh. Jadi untuk leaky gut itu disesuaikan dengan kondisi kalian. Dari sisi aku, pemahaman aku yang oke adalah protein, lemak, kemudian sayur dan buah. Selama kakak tidak ada kembung, begah, sembah, boleh. Oke. Kemudian leaky gut itu kan ada macam kan kakak. Ada leaky gut yang nyerangnya ke kulit. Teman-teman yang dermatitis udah lama eksim ya bolak-balik, misalnya ke dokter SPDV dikasih steroid sembuh, habis itu sakit lagi, itu juga karena leaky gut. Nah kalau kakak leaky gutnya yang menyerang kulit itu beda terapinya sama teman-teman yang leaky gutnya menyerang pencernaan. Contoh, leaky gut yang menyerang pencernaan itu aku kasih zinc carnosine. Tapi teman-teman yang leaky gut menyerang kulit yang aku kasih adalah zinc quercetin. Jadi memang ada beberapa perbedaan. Terus teman-teman yang leaky gut menyerang usus yang aku kasih B1. Tapi teman-teman yang leaky gut menyerang rambutnya gitu ya, yang aku kasih biotin gitu. Jadi itu leaky gut itu adalah lihat kasusnya apa, cocokin suplemennya sama kondisi pasiennya gitu. Berarti nggak makan karbo dok, betul. Kalau aku dulu sama sekali nggak makan karbo, bahkan nasi pun, karena aku capek ya kak, aku sakit, jadi aku benar-benar concern banget gitu. Tapi kalau kakak di sini ngerasa, aduh dong, oh my god, saya nggak makan karbo, nggak bisa gitu, tanya ke badan kakak, masih bisa nggak ya lo kak, gue kasih makan ini? Kalau misalnya nggak bisa, nggak usah paksain, kakak nggak akan sembuh. Alergi itu merupakan sumber peradangan yang nggak selesai-selesai itu dapat menurunkan nutrisi dalam tubuh kakak. Kakak bisa beresiko terjadi malnutrisi. Kalau kakak udah malnutrisi kemana-mana, jantung kena, ginjal kena, bisa kemana-mana gitu. Jadi perhatikan kebutuhan nutrisi kakak. Kemudian tuh ya, bone broth, tadi ada yang nanya bone broth ya. Bone broth itu bagus banget untuk teman-teman yang mengalami leaky gut. Jadi silakan kalian cari bagaimana cara buat bone broth, tapi jangan yang heboh-heboh, jangan pakai micin ya. Jadi buat bone broth yang alami. Silahkan dilihat caranya. Teman-teman, bahkan teman-teman leaky gut itu ada yang nggak bisa makan perbawang-bawangan loh. Jadi cara mengolah itu juga termasuk hal utama yang kita pikirkan. Kalau misalnya kakak ngerasa kata Domi daging aman, kok saya kalau makan daging malah tambah aneh gitu. Jangan-jangan kakak nggak bisa sama bawang-bawangan. Jadi selain material yang kakak pikirin, kakak juga pikirin cara ngolahnya. Ada teman-teman yang bawang-bawangan bisa, ada yang nggak bisa gitu. Jadi itu leaky gut itu memang harus concern banget kakaknya sama yang kakak makan gitu. Jerawatan, nyeri itu sama. Terus turmeric shot boleh, oh boleh banget. Teman-teman, turmeric itu merupakan zat aktif yang bagus banget, memiliki sifat anti peradangan. Jadi kalau misal, oke kakak Syifa, nanti aku ulang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang udah nyobain suplemen, misalnya kakak leaky gut, kakak udah beli glutamin, kakak udah beli, sebentar. Integritas usus kita itu terdiri dari fatty acid. Integritas usus kita terdiri dari fatty acid. Fatty acid itu ada yang long, ada yang short. Nah, jadi itu tuh fatty acid itu juga bisa menyangga kesehatan usus kita. Makanya teman-teman yang konsumsi omega 3 fish oil jadi enak.
leaky gut-nya. Teman-teman yang konsumsi butyrate, teman-teman yang konsumsi MCT oil, kok tiba-tiba jadi enak ya leaky gut-nya ya dong? Karena terdiri dari fatty acid, termasuk kolagen, termasuk glutamin, itu menyangga loh si usus kita. Jadi kalau kalian punya rezeki lebih, beli kolagen buat bone broth boleh, tapi bukan kolagen drink ya gengs, aku mah kagak ya kolagen drink ya. Jadi bisa tuh kalian konsumsi bone broth. Kalau misalnya malas buat beli buat bone broth, ada rezeki lebih, belilah suplemen khusus bone broth, ada di Atalasa Domi Clinic atau di kolagen. Kakak bisa konsumsi itu. Jadi itu kalau misalnya kakak udah memperbaiki integritas usus kakak tambahin suplemen yang bisa menurunkan peradangan. Vitamin D3, K2, magnesium, konsumsi turmeric, itu bisa menurunkan peradangan. Kemudian kakak konsumsi vitamin B1, probiotik, kemudian kakak konsumsi si enzim, itu bisa mengurangi kerja dari usus kakak gitu. Apakah semua pasien leaky gut aku sembuh? Nggak semua, masih ada yang struggling karena nggak bisa identifikasi apa yang buat mereka itu sakit. Habat atau saudah boleh. Kolagen yang for woman bisa ya dong? Nggak bisa. Itu untuk kolagen for woman tuh untuk kecantikan, bukan buat usus. Kalau buat usus, kolagen bone broth yang ada di keranjang Domi Clinic. Kolagen tuh ada yang buat usus, buat kecantikan kulit artinya ya, sama buat sendi. Kalau yang buat kolagen woman itu buat kecantikan, tapi kalau yang buat usus kolagen bone broth gitu. Kalau leaky gut, oke, baik. Kalau leaky gut nyerang ke saluran kemih gimana dok? Bisa. Kan leaky gut itu kan karena kan salah satunya ada yang lolos tuh kan, si si kumannya kan lolos. Si kuman itu lolos, bisa nimbulin kakak sakit tipes, usus buntu, lama-lama ISK. Kalian pernah tahu, aku pernah dapet pasien ISK berulang-ulang ISK nggak sembuh-sembuh. Setiap ISK dikasih obat antibiotik. Aku nggak bermaksud untuk bilang dokter yang memberikan obat antibiotik pada kasus ISK itu salah ya. Jangan, ini adalah hubungan dewasa yang bijaksana ya, apalagi bulan puasa ya. Aku tidak bermaksud untuk bilang bahwa itu salah. Cuman terlalu mudah, makasih kakak Anseti ya, terlalu mudah untuk konsumsi antibiotik walaupun kalian ISK itu beresiko. Karena antibiotik itu untuk ini loh kak, membunuh bakteri jahat, bakteri baik dalam tubuh kalian. Nanti kalau misalnya bakterinya itu tuh mati, lama-lama kan nggak ada lagi tuh bakteri yang menyeimbangkan flora usus kakak. Lemah lah kakak, lama-lama kakak ISK bolak-balik. Teman-teman yang punya riwayat bolak-balik konsumsi, makasih kakak Anseti, yang punya bolak-balik untuk konsumsi antibiotik bisa beresiko terjadi autoimun. Aku udah 5 atau 6 kali ya ketemu pasien perempuan ISK, udah bertahun-tahun, yang terakhir tuh udah sampai 5 tahun, setiap ISK minum antibiotik ujung-ujungnya autoimun. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang ISK. Jadi kalau saya ISK gimana dong? Kalau kalian ISK, vitamin D3, K2, magnesium, probiotik, dan oregano oil. Kalau kalian ISK, cobain fokus di situ. Oregano oil 1 hari 2 kali, kemudian probiotik, vitamin D3, K2, magnesium. Kakak Egi, kalau kakak udah konsumsi omega 3 harus MCT oil kah? Kalau misalnya kakak ada budget silahkan. Tapi daripada MCT oil dulu, kakak fokus dulu di kolagen. Udah diminum belum kak kolagen bone broth? Kolagen bone broth itu juga bagus kan untuk seluruh usus kita. Gitu. Kiolik blood sugar untuk diabetes. Teman-teman, Dokmia sekarang IF ya. Teman-teman, aku hanya cerita, aku tidak bermaksud untuk buat kalian harus sama kayak aku, enggak ya, karena kan fase orang kan beda-beda ya. Sama-sama kakak Egi, semoga dimudahkan proses kesembuhan kakak ya. Kalau nyerang kulit, jerawatan, dan pencernaan, zinc apa? Zinc picolinat, pencernaan zinc carnosine. Tapi zinc carnosine itu nggak bisa meningkatkan level zinc dalam tubuhnya. Teman-teman, aku tuh jerawatan dari SMP, jerawat aku parah banget, sampai suami aku tuh bingung ini mau megang yang mana ya gitu, karena semuanya jerawatan gitu ya. Jerawat aku tuh parah banget ya. Aku udah berusaha buat laser lah sana sini ya. Udah berapa tahu nggak tahu uang aku udah habis banget untuk investasi jerawat gitu ya, nggak kelar. Ternyata waktu aku diet yang benar-benar no gula, no tepung, no karbo, terlihat sekali perbedaannya gitu. Walaupun kadang-kadang tuh masih ada si jerawat timbul ya kalau mau menstruasi gitu ya, tapi itu bener-bener kerasa banget perubahannya itu ketika aku diet. Jadi teman-teman yang punya masalah kulit, coba deh perbaiki pola makan kalian gitu ya. Nah kemudian susu kambing murni gimana dong? Kalau kakak ada leaky gut, tunda dulu semua susu. Kalau ada leaky gut, tapi kalau nggak ada ya boleh kakak. Kakak ini aku dalam konteks leaky gut ya, bukan untuk semua kondisi ya. Kalau kalian sehat walafiat mau konsumsi susu sapi steril, susu sapi yang pure, nggak ada tambahan gula karbonnya ya nggak apa-apa gitu. Kakak ini bukan buat semua ya. Oke, aku bahas ya teman-teman ya. Aku udah beberapa tahun ini kalau sahur itu nggak pernah sahur dalam bentuk makanan. Aku sahur dalam bentuk suplemen. Jadi itu tuh bulan puasa itu aku jadikan momentum aku puasa 24 jam. Nggak 24 jam sih, 22 jam ya. Aku makan mulai buka puasa, kemudian berhenti makan di jam 8, terus aku nggak makan lagi sampai besoknya buka puasa gitu. Karena tuh di dalam functional medicine, puasa itu penting banget sebagai salah satu sarana untuk kita menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh kita gitu. Jadi itu aku selalu sahur dengan suplemen. Suplemen yang aku konsumsi saat sahur itu vitamin D3, omega 3, MCT oil, kemudian electrolyte. Itu yang aku konsumsi. Kadang-kadang vitamin B kompleks, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya gitu. Itu yang aku konsumsi. Artinya adalah kalau misalnya kalian udah biasa melatih diri kalian untuk tidak makan, nanti kalian tuh bisa nggak tergantung sama makan gitu. Asik juga sih nggak tergantung sama makan gitu, tapi ingat ketika kalian makan harus padat nutrisi. Kalau pas buka puasanya makannya gorengan, kolak, sop buah,
Lah itu nggak ada padat nutrisi, kelengan, nggak akan kuat. Jadi tuh kalau kalian buka puasanya pakai tinggi protein, sayur, dan tinggi lemak, kakak akan kuat gitu. Beneran kakak akan kuat. Jadi itu tuh dengan izin Allah tentunya ya kak, aku sudah kayaknya tuh aku nggak pernah yang ngerasa lapar gitu waktu puasa gitu. Tapi memang ini dengan izin Allah kak ya. Jadi tuh ketika kalian melatih tubuh kalian nanti dia akan kuat karena puasa itu adalah mekanisme kita bertahan terhadap semua penyakit. Jadi silahkan jadikan momentum puasa ini sebagai terapi tubuh kalian. Tapi ya aku paham ada teman-teman yang belum kuat, jadi lakukan secara bertahap. Roll out dan susu nabati boleh nggak? No. Kalau dalam konteks likigat nggak boleh kakak. Dok, buat pemula vitamin D aja atau harus ada K2-nya? Kalau kakak di atas 18 tahun, D3 K2 gengs. Bone broth kaldu boleh untuk gastritis? Boleh. Tapi jangan pakai bawang-bawangan ya kak. Kakak, ini aku mau udahan. Aduh, ada apa itu di atas apa itu mbak? Kakak, aku mau udahan. Aku akan membuat resume ya tentang suplemen ya. Kalau misalnya kalian, Dom saya pamit ada urusan, bye-bye. Aku juga sebentar lagi pamit kakak ya. Kak, aku akan membuat resume untuk suplemennya. Sahur, suplemen D3K2, omega, electrolyte, apalagi. Udah kak, itu aja. Kadang-kadang vitamin B kompleks, kadang-kadang aku konsumsi, kadang-kadang enggak. Oke, kak, untuk teman-teman yang bertanya tentang suplemen, di atas 18 tahun, vitamin D3K2 itu penting banget. Minimal 10.000 IU. Sehat, walafiat, nggak ada keluhan sedikit pun, seujung kuku pun, vitamin D3-nya 10.000 IU. Kenapa dong? Kak, karena walaupun saat ini kakak nggak ada keluhan, tapi belum tentu kakak benar-benar tidak ada faktor resiko. Aku pernah ketemu pasien ya kak, seorang Instagram, influencer di TikTok, kemudian followernya itu udah puluhan ribu apa ya, nggak tahu, kalau saya udah 100.000 gitu ya. Kakak tahu nggak ada keluhan sedikit pun, cuman 1 bulan ke belakang ini kok pasiennya itu tuh ngerasa badan saya agak lemes ya dong gitu. Terus saya iseng lah periksa vitamin D3K2, ternyata kakak tahu vitamin D3-nya cuma 11 kakak. Influencer, dia suka banget review produk skincare, udah jerawatan 10 tahun, nggak ada keluhan apapun selain jerawat kata pasiennya ya kak. Ternyata waktu konsumsi waktu periksa vitamin D3 itu cuma 11. Vitamin D3 semakin rendah vitamin D3 kalian, maka kemungkinan kalian akan terkena likigat dan autoimun itu semakin besar. Jadi, teman-teman, walaupun kalian sehat walafiat, ngerasa nggak ada keluhan, belum tentu kakak nggak ada faktor resiko. Bisa jadi kakak nggak ngeh itu adalah faktor resiko. Aku pernah ketemu pasien marketing bank, dia itu marketing bank ya, kepala cabang, bank, gede banget banknya. Jadinya tuh datang ke aku tuh konsul, vitamin D3-nya tuh cuma di angka 11, apa 19, pokoknya di bawah 20 gitu. Nggak ada keluhan. Tapi belakangan ini kok ngerasa lemes ya dong gitu. Karena stres merupakan faktor resiko kakak. Stres, kurang tidur, itu kurang faktor resiko. Jadi ketika kalian ngerasa nggak ada keluhan, belum tentu kalian tuh benar-benar clear dari namanya faktor resiko. Sehingga walaupun kalian sehat, walafiat, nggak ada keluhan sedikit pun, aku tetap memotivasi kalian untuk tetap konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Ada seorang dokter yang bilang bahwa kalau kalian sehat, masih muda, tidak ada masalah apapun, nggak usah konsumsi suplemen. Itu pernah aku bahas gitu itu, aku buat stitch videonya. Bagi functional medicine, bukan karena jual suplemen kakak ya, benar, karena setiap sel dalam tubuh kita, itu, makasih kakak Omas Tesil ya, itu membutuhkan vitamin D3. Jadi walaupun kakak tidak ada resiko apapun, merasa nggak ada resiko, tetap konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium, itu aja yang wajib. Kakak ibaratnya investasikan diri kakak. Ini akan menentukan kakak di 10-20 tahun ke depan. Yakinlah kak, nanti kalau kakak di 20-30 tahun ke depan, nggak usah 30 kelamaan, 10-20 tahun ke depan, kakak akan nyesal kenapa saya nggak konsumsi ini dari dulu ya, gitu. Aku cuma mewajibkan vitamin D3K2 dan magnesium, udah. Probiotik nggak usah, nggak apa-apa, karena probiotik bisa kakak dapatkan dari cuka apel, kakak bisa pakai cuka mengkudu, cuka nanas, kakak bisa konsumsi yogurt, kakak bisa konsumsi kefir, sauerkraut, kimchi, kakak bisa dapetin itu. Aku juga nggak mewajibkan vitamin B, karena vitamin B itu banyak di makanan. Aku juga nggak mewajibkan vitamin C, karena vitamin C itu banyak di buah. Tapi kalau magnesium sama vitamin D3 itu susah kita dapetin secara optimal dari makanan kita. Aku nggak nyaranin, aku nggak mewajibkan omega 3, aku nggak mewajibkan potasium, aku nggak mewajibkan MCT oil, aku nggak mewajibkan itu, karena itu bisa kakak dapatkan dari makanan. Astin Force itu adalah astaxanthin. Aku juga nggak mewajibkan glutathione, aku nggak mewajibin astaxanthin. Yang aku wajibkan itu cuman magnesium sama D3. Bagaimana dengan zinc? Zinc itu banyak di protein hewani, terutama seafood. Aku bahkan tidak mewajibkan zinc, karena zinc itu banyak terdapat di makanan hewani dan seafood. Yang aku wajibkan hanya vitamin D3K2 dan magnesium. Karena menurut aku, semua proses dalam tubuh kita kalau mau beraktivitas, bekerja, itu membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Jadi konsumsilah. Vitamin D3K2 dosis 1000-5000 itu cuma sampai di tulang kakak, nggak nyampe di sel kakak. Jadi yang functional medicine rekomendasikan adalah 10.000 IU per hari. Kalau kakak ada keluhan, apapun itu keluhannya, entah kakak hipertensi, entah kakak diabetes, overweight, obesitas, anxiety, stroke, kelelahan kronik, fatigue, kakak konsumsi vitamin D3-nya bisa lebih tinggi. Untuk hipertensi, diabetes, itu vitamin D3-nya minimal 20.000 IU
untuk penurunan fungsi ginjal itu minimal 20.000 IU. Pasien-pasien ginjal aku yang lagi turun itu justru aku kasih vitamin D3K2 Kak, karena tidak benar konsumsi vitamin D3K2 bisa membebankan ginjal, itu tidak benar Kak ya. Jadi silahkan mengkonsumsi vitamin D3K2, investasi GERD itu 10.000 IU Kakak. Investasikan D3K2 dan magnesium. Yang lain Kakak nggak mau konsumsi, nggak apa-apa, dapetin itu di makanan, boleh. Kemudian, vitamin D3 ada 2 Kakak ya. Aku sekarang bahas suplemen ya. Vitamin D3 itu ada 2, vitamin D3 yang bentuk soft gel, ada yang bentuk kapsul. Kalau Kakak ada alergi kacang, apapun itu kacangnya, jangan konsumsi yang soft gel, tapi konsumsi yang kapsul. Tapi kalau misalnya Kakak yakin, seyakin-yakinnya nggak ada alergi kacang, silakan konsumsi yang soft gel. Penyerapan yang soft gel itu jauh lebih baik daripada yang kapsul, disesuaikan dengan kondisi Kakak. Kemudian kita akan bahas magnesium. Aku cepet-cepet karena udah mau udahan Kakak ya. Untuk magnesium, semua kondisi resistensi insulin, hipertensi, diabetes, obesitas, stroke, jantung, itu pasti kekurangan vitamin D3K2. Untuk magnesium, yang aku anjurkan adalah magnesium glycinate. Magnesium glycinate itu magnesium yang penyerapannya paling bagus. Magnesium oxide jauh-jauh jangan dibeli. Magnesium oxide merupakan jenis magnesium yang paling jelek penyerapannya. Kakak udah ngabisin uang beli oxide, penyerapannya jelek pula. Kasian. Mahal dok, betul Kakak, mohon izin Kakak ya. Aku paham mahal ya Kakak, tapi semoga Kakak bisa diberikan kelapangan rezeki Kakak ya. Karena apa? Karena brand lokal kita baru buat tuh di oxide ya. Jadi itu tuh aku kurang suka karena secara teori oxide itu jelek gitu. Untuk magnesium itu juga ada ilmunya. Magnesium itu ada ilmunya. Kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, sehat walafiat, cakep, di atas 18 tahun, nggak ada keluhan, laki perempuan bebas, nggak ada keluhan sama sekali, konsumsinya magnesium glycinate yang merek Naturbel, 1 kapsul sebelum tidur. Sehat walafiat, nggak ada keluhan, cakep lah pokoknya, magnesium glycinate 1 kapsul aja sebelum tidur. Ingat, nggak ada keluhan, laki perempuan, magnesium Naturbel sebelum tidur. Kakak laki-laki ada keluhan, apapun deh keluhannya, entah itu GERD, hipertensi, diabetes, laki-laki ada keluhan, kakak pakainya magnesium yang ini. Kakak laki ada keluhan, berapa tuh berat badannya, yang penting usianya di atas 18 tahun, pakainya magnesium glycinate yang 500 mg. Kakak konsumsi 3 kapsul per hari. Cara konsumsinya 2 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Jadi kalau kakak mau yang dosisnya oke, optimum di maksimum strength. Tapi kalau kakak laki-laki, tapi kakak kurus banget dong, saya memang laki-laki tahu dong, tapi saya kurus banget dong gitu. Kakak bisa pakainya yang magnesium Dr. Best. Dr. Best ini dari tablet, kakak konsumsi 4 tablet per hari, berarti 2 tablet sesudah makan buka puasa, 2 tablet sebelum tidur. Untuk laki dan perempuan. Yang laki-laki ada keluhan. Nah, kalau untuk yang patah tulang, pokoknya ada keluhan kakak, patah tulang, kakak ke sleo, itu boleh pakai ini. Laki-laki. Untuk yang perempuan, konsumsi yang maksimum strength hanya jika kakak berat badannya di atas 60 kilo. Untuk yang perempuan, kakak konsumsi magnesium hanya jika kakak berat badannya di atas 60 kilo. Kakak diabetes, berat badannya 67, oh jelas, pakainya ini, ya kak. Kakak, saya ada diabetes dong, tapi berat badan saya cuma 40 dong, saya pakai yang mana? Ada 2 yang kakak pakai, yang tablet atau yang kapsul. Untuk perempuan, ada keluhan, tapi berat badan kurang dari 60 kilo, kakak pakai yang tablet atau yang kapsul. Yang kapsul, inget ya, ini inget loh, kalau kakak beli suplemen, dibaca tuh kakak, serving size produknya, magnesium Solaray itu 350 mg, setara dengan 4 kapsul. Magnesium Dr. Best, 400 mg, setara dengan 4 tablet. Jadi kalau beli suplemen tuh dibaca tuh kakak ya, serving size-nya. Jangan cuma konsumsi 1 kapsul, nanti nggak kelar-kelar kita sembuhnya. Sampai lebaran kakak belum sembuh-sembuh nanti. Jadi kalau beli produk, itu dibaca serving size produknya. Untuk perempuan, berat badannya kurang dari 60 kilo, aduh gatel kakak, perempuan berat badan kurang dari 60 kilo, pilih 2 ini, Solaray atau Dr. Best. Solaray 4 kapsul setara dengan 350 mg, Dr. Best 4 tablet setara dengan 400 mg. Kalau kalian yang mau lebih murah, pakai Dr. Best, tapi dia bentuknya tablet. Kan ada tuh teman-teman yang gak nyaman sama tablet, tapi dia keuntungannya lebih murah, gengs, dan dosisnya lebih tinggi. Tapi kalau kalian mau agak gak nyaman sih, kalau mau kapsul, pakainya yang si Solaray, 4 tablet ya, gengs. Oke. Kalau misalnya autoimun dong, autoimun, hipertensi, pakai yang mana? Tentu aja kakak punya masalah kan, berarti kakak pakainya yang glycinate sesuai dengan berat badan kakak berapa. Kalau gendut kan ada masalah tuh kak, berarti kan kakak ada kondisi spesial, berarti kakak pakainya magnesium yang maksimum strength gitu. Cara memilih magnesium itu juga ada kisi-kisinya kakak ya gitu. Aku concern banget untuk masalah ini kakak ya, karena aku pengen kalian tuh mengeluarkan uang tuh tepat gitu, jadi jangan nggak salah gitu. Oke, kemudian ada lagi magnesium. Kalau magnesium sitrat, gastritis pakai apa dong? Glycinate. Magnesium kompleks itu aku kurang suka. Beberapa alasan kenapa aku kurang suka sama magnesium kompleks, karena dosisnya tuh kurang. Untuk mencapai efek dari sebuah pengobatan, kita perlu dosis dan durasi yang tepat.
Kalau terlalu banyak jenis, oke, tapi dosisnya kurang, itu nggak tepat kakak. Jadi aku lebih suka magnesium tuh satu jenis atau kombinasi dua jenis tapi dosisnya terkonsentrasi. Kalau magnesium kompleks tapi dosisnya itu nggak konsentrasi, misalnya tuh untuk perempuan kurang dari 350, untuk laki-laki kurang dari 400, aku nggak suka kakak gitu. Ya, untuk magnesium kompleks aku lebih suka yang dosisnya tuh tepat. Kemudian daripada itu, untuk magnesium yang spesialis mengatasi masalah saraf, Parkinson, anxiety, depresi, Alzheimer, demensia, pakainya L-threonate. Untuk masalah persarafan pakainya L-threonate. L-threonate. Untuk teman-teman yang udah konsumsi magnesium, dok katanya magnesium buat kram otot ya dok, oh jelas. Terus saya udah minum magnesium glycinate kok kram otot saya masih belum berkurang ya dok. Kalian boleh mengganti glycinate-nya dengan magnesium malate. Magnesium malat, aku lagi nggak pegang produknya, kakak lihat aja di etalase Domi Klinik ya. Magnesium malat itu merupakan magnesium yang spesial bekerja di otot kita. Jadi untuk teman-teman yang oke kakak Wan, nanti aku buatin VT-nya ya. Untuk teman-teman yang suka pegal-pegal badannya, suka kram-kram otot, pakainya magnesium malat. Magnesium malat itu memang spesifikasi kerja di otot gitu. Tapi untuk meningkatkan level dari magnesium, pakainya magnesium glycinate. GERD, anxiety, hipertensi, autoimun, pakainya magnesium glycinate gitu ya. Magnesium psoriasis pakainya apa dong? Magnesium glycinate. Oke, baik. Itu adalah, kak, aku udah buat VT tentang magnesium. Pasti kakak belum follow aku, terus belum lihat VT-nya ya. Udah aku buat tahu kakak. Kakak follow aku dong. Dicampur boleh. Oke, sekarang pakai metode dicampur. Misal, dong, saya ada hipertensi dong. Berarti saya kekurangan magnesium glycinate kan dong? Oh betul. Tapi di satu sisi saya juga sakit dong, badan saya suka nyeri-nyeri. Kakak bisa menggabungkan antara magnesium glycinate dengan magnesium malat. Kakak konsumsi secara bersamaan setiap hari. Misal, magnesium glycinate kakak konsumsi 300 mg, magnesium malat kakak konsumsi 300 mg. Itu boleh. Jadi boleh menggabungkannya gitu ya. Sinusitis termasuk leaky gut? Ya. Oke. Kakak yang aku rekomendasiin, probiotik cair Pro M1 bagus, tapi CFU-nya kurang. Kalau ya bagus, tapi CFU-nya kurang. Kakak yang nyari etalase di Domi Klinik ya, dicari aja ya. Oke. Pasien diabetes neuropati, kakak tambahinnya untuk teman-teman yang kesemutan nih, gengs. Kesemutan itu ada beberapa macam. Penyebab kesemutan itu kekurangan vitamin B1 dan B12. Kenapa orang bisa kekurangan B1 dan B12? Karena apa kak? 1. Obesitas, 2. Diabetes, 3. GERD, 4. Anxiety. Teman-teman yang anxiety, GERD, diabetes, obesitas itu biasanya kekurangan vitamin B1 dan B12. Tanda-tandanya kesemutan. Jadi silakan kak konsumsi si itu. Domi, kenapa minum magnesium glycinate lambung jadi sakit? Kakak Ria, mungkinkah kakak konsumsi magnesium yang mengandung black pepper? Teman-teman, ada beberapa brand magnesium termasuk Solaray itu menggabungkan black pepper dan magnesium. Karena secara teori, magnesium kalau kena black pepper itu penyerapannya bakal jadi mantap banget. Tapi memang ada teman-teman yang sensitif nih sama black pepper. Tapi nggak semua pasien. Ada juga teman-teman yang gastritis konsumsi black pepper mah oke-oke aja gitu. Jadi Ibu Kakak Ria mohon untuk dipastikan kakak ada magnesium ada magnesium ini juga nggak? Magnesium ada black peppernya nggak gitu. Tanggapan aku untuk saat ini suplemen yang murah, semuanya dalam bentuk soft gel, aku sih nggak berani kalau bilang itu palsu karena nggak ada datanya. Tapi kemungkinan besar sepertinya iya. Karena satu, keanehannya adalah mereka itu semuanya dalam bentuk soft gel. Kakak tahu kan ada suplemen yang murah-murah itu kan? Aku nggak berani bilang itu palsu karena nggak ada buktinya. Khawatirnya kan itu jadinya fitnah ya kak. Tapi kalau secara teori ya kak, vitamin B itu larut dalam air. Kenapa bisa bentuknya soft gel ya gitu? Vitamin B yang bisa dibentukin dalam soft gel itu hanya benfotiamin karena sifatnya larut dalam lemak. Benfotiamin itu B1, larut dalam lemak. Kak, vitamin B1 aku namanya benfotiamin. Jadi itu teman-teman, vitamin B itu sifatnya larut dalam lemak. Kenapa jadi bisa bentuknya soft gel? Kemudian magnesium itu sifatnya larut dalam air. Kenapa jadi bisa bentuknya soft gel gitu? Jadi itu tanggapan aku mengenai kisruh suplemen yang lagi murah ini secara teori nggak make sense. Secara teori itu nggak make sense gitu ya kak. Secara harga juga nggak make sense gitu. Jadi kemungkinan memang itu palsu. Ya kok ya terserah, kayak ada kualitas ada harga ya kak. Dari sisi aku hati-hati ya kakak terhadap suplemen yang mungkin murah tapi nggak masuk di teori gitu kakak ya. Semua suplemen ada di keranjang Domi Klinik itu 100% original ya teman-teman. Oke, kemudian zinc. Kakak aku nggak melampirkan etalase, kakak cari sendiri di Domi Klinik ya, itu tulisannya kakak ya. Kakak kemudian zinc. Zinc itu juga ada ilmunya gengs. Mari kita cari tahu. Zinc yang untuk menjaga sistem imunitas namanya zinc picolinat. Zinc untuk menjaga sistem imunitas namanya zinc picolinat. Zinc picolinat itu ada variasinya. Ada zinc picolinat yang digabung dengan selenium. Ini bagus untuk teman-teman yang mau menjaga sistem imunitas. Jadi, zinc, magnesium, sama vitamin D3 itu bisa menjaga imunitas. Tapi zinc bukan suplemen yang wajib dikonsumsi setiap hari selama umur hidupnya. Kakak bisa sesuaikan, kakak kekurangan zinc atau enggak. Misal, kakak
Opo kak, kegangguan pencernaan, berarti kakak kekurangan zinc. Kakak gampang banget diare, senggol dikit diare, berarti kakak kurang zinc. Rambut kakak rontok, kakak jerawatan, kakak dermatitis, kakak ada masalah gangguan indera perasa, gangguan indera baik penglihatan maupun perasa maupun penciuman, itu gangguan indera, itu tanda kekurangan zinc. Kalau kakak mengalami itu, silahkan konsumsi zinc. Autoimun mah oke, udah pasti kekurangan zinc, leaky gut udah pasti kekurangan zinc. Tapi kalau kakak tidak mengalami itu, nggak perlu konsumsi zinc. Tapi untuk kakak yang mengalami kekurangan vitamin D3 cukup besar, misalnya, Dom, saya sih nggak ada masalah sih Dom dengan pencernaan, rambut saya oke gitu. Tapi vitamin D3 saya cuman misalnya 11 gitu. Itu kan kakak perlu tuh untuk meningkatkan level vitamin D3-nya menjadi 20 gitu ya kak, 20.000 IU. Kalau kakak konsumsi vitamin D3 dengan dosis yang besar, temenin sama zinc. Karena zinc itu mempercepat proses perubahan vitamin D3 yang tidak aktif menjadi aktif, pakai zinc. Tapi zinc itu dikonsumsi situasional. Kalau keadaannya sudah membaik, boleh dilepas. Tapi kalau misalnya keadaannya belum membaik, silahkan konsumsi terus. Untuk teman-teman yang aku rekomendasikan konsumsi zinc dalam jangka waktu seumur hidup adalah autoimun vitiligo. Pasien-pasien vitiligo itu butuh zinc hampir di sepanjang hidupnya. Kalau kalian vitiligo, silahkan konsumsi zinc seumur hidup. Tapi kalau tidak, situasional aja zincnya nggak usah dikonsumsi seumur hidup. Sjögren syndrome, kak, semua autoimun itu membutuhkan vitamin D3K2, magnesium, zinc, dan probiotik. Autoimun pun yang hanya seumur hidup hanya vitiligo. Autoimun yang lain misalnya Sjögren, lupus, psoriasis, kakak konsumsi zinc situasional aja. Kalau udah selesai, kakak ngerasa udah perbaikan, udah cakep, nggak usah dikonsumsi lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau khusus on vitiligo, seumur hidup konsumsi zincnya. Ya, zinc, selenium, koper. Untuk teman-teman yang alergi ya, entah itu alerginya berdebu, bersin, asma, eksim, segala alergi lah ya. Segala alergi konsumsinya zinc, quercetin. Segala alergi konsumsi zinc quercetin. Tapi zinc quercetin itu ada vitamin C, gengs. Kalau vitamin C itu nggak boleh untuk teman-teman yang iritatif lambungnya, perih perutnya. Magnesium citrat untuk yang teman-teman konstipasi tapi nggak bisa untuk perut perih, gastritis, nggak bisa konsumsi magnesium citrat. Jadi teman-teman yang vitamin C, zinc quercetin silahkan dikonsumsi dengan catatan kakak tidak ada iritasi lambung. Kalau ada perut perih, jangan dulu konsumsi zincnya, zinc quercetinnya. Gitu kakak ya. Untuk teman-teman yang mau menjaga sistem reproduksinya, pakai zinc glycinate. Aku selesai di sini aja dulu kakak ya, kayaknya udah terlalu lama ya aku ya kakak ya, jangan-jangan kakak juga pada belum sholat zuhur nih gara-gara nonton live aku. Vitamin D3 boleh dikonsumsi sebelum sesudah buka puasa atau sesudah sahur, tapi aku lebih oke di sesudah sahur. Magnesium dikonsumsi, makasih kakak Dai ya, magnesium dikonsumsi setelah buka puasa dan sebelum tidur. Probiotik dikonsumsi setelah buka puasa dan sahur. Kalau zinc, bebas. Kakak boleh mengkonsumsi itu sesudah sahur atau sesudah buka puasa, bebas. Seperti juga vitamin B kompleks. Potasium, kak ada yang bertanya ya, untuk potasium ini sangat aku anjurkan untuk teman-teman yang punya kondisi hipertensi dan teman-teman yang rheumatoid arthritis. Teman-teman rheumatoid arthritis dan hipertensi, minimal potasium yang kalian konsumsi bisa di 600 sampai 1000 mg per hari. Potasium itu bagus banget ya untuk hipertensi, tapi tidak boleh dikonsumsi kalau kakak mengalami penurunan fungsi ginjal dengan EGFR kurang dari 80. Teman-teman yang EGFR 80 jangan konsumsi potasium, tapi yang EGFR di atas 80 sok atuh konsumsi potasium untuk terapi hipertensi. Hipertensi vitamin D3 minimal 20.000 IU, magnesium minimal 500 mg, potasium minimal di 800 mg, natokinase atau natosera. Natosera aku gongin banget ya untuk terapi dari hipertensi. Untuk dok saya udah beli inositol yang deal metilfolat dan D3-nya hasil gimana aturannya? Kak, deal 2 kapsul sudah makan buka puasa, 2 kapsul sudah makan sahur, metilfolat juga sama, 1 kapsul buka, 1 kapsul sahur. D3K2 dijarakin minimal setengah jam dari konsumsi metilfolat dan deal. Jadi itu tuh vitamin larut air, jangan digabungin sama vitamin larut dalam lemak ya. Probiotik itu larut dalam air, digabungin sama metilfolat boleh, digabungin sama magnesium boleh, gitu. Oke, autoimun, vitamin D3K2, magnesium, zinc, dan probiotik. Probiotik yang aku anjurkan untuk pasien autoimun dan kanker adalah probiotik dari Life Extension. Ini isinya adalah Lactobacillus reuteri. Teman-teman yang kanker, yang autoimun, semoga dikasih rezeki sama Allah untuk bisa nyobain ini ya. Lactobacillus reuteri di beberapa pilot study menunjukkan bahwa dapat menurunkan peradangan. Kalau kalian yang nggak autoimun, nggak kanker, mau konsumsi ini boleh, karena ada beberapa juga pendapat Lactobacillus reuteri dapat sebagai menunjang anti-aging kalian. Tapi kalau misalnya saat ini lagi keterbatasan budget, hanya untuk teman-teman yang autoimun sama kanker aja. Begitu. Fungsi ginjal turun, hipertensi, asam urat, boleh konsumsi lemon atau jeruk? No, kakak, lemon itu potasium. Jangan konsumsi lemon kalau fungsi ginjal kalian turun. Jangan konsumsi cuka apel kalau fungsi ginjal turun. Kak, aku mau udahan tapi aku baca ini jadi aku jawab dulu. Kakak, lemon itu potasium. Kalau fungsi ginjal turun, jangan konsumsi lemon. Kalau penurunan fungsi ginjal berarti ginjal kalian tuh sifatnya jadinya itu asam. Jangan konsumsi sesuatu yang asam. Segala jeruk nipis, segala lemon, segala cuka apel itu jangan dikonsumsi kalau lagi penurunan fungsi ginjal. Begitu kakak ya. Kakak kita udahan dulu ya. Aku mau udahan. Oh, aku dari tadi udah ngomong terus. Kakak mohon maaf.